Ma'asyiral hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City, Mall Gandaria City yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah Tabaraka wa taala berkenan kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan pertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan kita isi waktu menjelang kita kembali melaksanakan amanah kita dengan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan panduan hidup dan bimbingan dari Allah yang langsung Allah berikan untuk kita, untuk kita gunakan sebagai media pengantar dan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita akan kaji dan renungkan bimbingan Allah melalui Al-Quran berkenaan dengan infak, zakat dan sedekah, atau zakat, infak dan sedekah. Sebelumnya, terlebih dahulu, istilah zakat, infak dan sedekah, adakah perbedaannya? Zakat, infak dan sedekah hanya berbeda dari segi umum dan khusus saja. Setiap zakat itu bagian dari infak. Begitupun sedekah bagian dari infak. Karena infak artinya adalah secara bahasa membelanjakan. Namun yang kita sedang kaji dan renungkan adalah membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang gede dikit. Adapun uslub atau penggunaan kata zakat dalam Al-Qur'an, ini kita sekarang sedang kajian dan renungan yang berkaitan dengan perihal zakat, infak dan sedekah menurut sorotan atau pandangan Al-Qur'an. Jadi istilah fikih tidak kita bahas di sini ya, hanya istilah yang digunakan atau renungan yang akan kita renungkan dari bimbingan Al-Quran berkenaan dengan zakat, infak dan sedekah. Kata zakat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak menggunakan, khususnya pada periode Makkiyah. Atau kalau kita mau lihat ayat-ayat yang turun di kota suci Makkah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, atau sebelum peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat. Ya, perintah salat dan perintah zakat. Ini banyak digunakan oleh uslub atau gaya bicara Al-Quran yang turun ayatnya selama periode Makkiyah atau selama Nabi masih berada di kota Makkah. Apa tujuannya? Karena arti zakat adalah mengembang, tumbuh, dan juga arti zakat adalah membersihkan jiwa ataupun membersihkan harta. Ini digunakan oleh Al-Quran ketika para sahabat masih di awal-awal permulaan Islam, karena mereka ingin membersihkan diri mereka dari noda-noda kejahiliahan. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan jiwa dan harta mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggunakan kata-kata zakat. Maka jangan heran, setiap ada hal yang berkaitan dengan sholat, terkadang setelah itu Allah gandengkan dengan zakat ataupun infak. Terkadang menggunakan bentuk kalimat yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat ini, ada wa yuqimunas salata wa yutuna zakata. Aqimus salata wa atuz zakata. Satu contoh kecil,
lihat permulaan dari suratul Baqarah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lihat, ini suratul Baqarah terkenal dengan surah Madaniyah yang bisa dikatakan sebagian besar ayatnya turun di kota Madinah, menggunakan yu'tuna zakah apa yunfikun. Yunfikun, ya, yunfikun. Namun kata-kata yu'tuna zakah atau zakah ini banyak digunakan oleh Al-Qur'an di periode Mekah. Jadi ini istilah zakat dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu, ketika para muslimin, kaum muslimin sudah mulai kuat, bertahap demi tahap naik terus naik hingga kuat dari sisi ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan dorongan berkaitan dengan menyalurkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz yunfikun. Jadi kalau kita boleh katakan antara zakat dan infak itu sama saja, cuma perbedaan yang Al-Qur'an gunakan antara periode Mekah dengan periode Madinah. Kan tentunya kita tahu sejarah menjelaskan bahwa periode Mekah ini kaum muslimin terhimpit kan, terkena embargo ekonomi, ya kan, dan lain sebagainya, hingga mereka hanya harus berhijrah ke kota Madinah dan membangun peradaban baru bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, sudah paham ya? Ini kita bukan istilah fikih ini, sekarang istilah Al-Quran saja kita bahas dulu. Kemudian perintah yang secara tegas Allah perintahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil harta dari kaum muslimin untuk digunakan sebagai zakat yang disalurkan kepada para mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Lihat surat At-Taubah 103. Bagaimana Allah berfirman menggunakan bukan lafaz zakat lagi, bukan kata zakat lagi, namun berbeda kalimatnya. Allah gunakan dengan kata-kata sedekah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Bisa lihat yang pada punya smartphone ya, bisa buka surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, khudh, ambillah wahai ar-rasul, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Diartikan di terjemahan mungkin zakat ya, zakat. Betul. Baik. Sekarang kita definisikan dulu mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata shadaqatan. Kok Allah tidak katakan lagi zakatan? Kan bisa kan? Kalau Allah mau katakan khudh min amwalihim zakatan misalnya, ambil dari sebagian harta mereka sebagai zakat, atau khudh min amwalihim infaqan, sebagai bentuk infak. Kenapa Allah gunakan kata-kata shadaqatan? Sudah dibuka At-Taubah 103 ya. Arti sedekah berbeda dengan arti zakat, berbeda dengan arti infak. Arti sedekah secara bahasa adalah bukti pembenaran seseorang. Bisa paham? Ya, arti sedekah apa? Bukti pembenaran. Kalau terjemahan apa situ? Coba dibaca terjemahnya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Zakat ya sebutannya ya. Baik, ini sudah istilah baru kan ya. Tapi kita sekarang secara harfiah, secara perkata ini kita perlu pahami kenapa Allah gunakan lafaz sedekatan. Tadi saya katakan bahwa periode Mekah di awal-awal secara ekonomi umat Islam belum kuat, Allah perintahkan untuk berzakat.
Agar tujuannya apa? Membersihkan jiwa dan harta mereka dari noda-noda kejahiliaan. Lalu ketika sudah pindah ke Madinah, naik bertahap, setahap demi setahap, namun pasti umat Islam semakin kuat dan unggul. Allah sering gunakan kata-kata anfiku, belanjakanlah harta kalian. Arti belanjakan berarti bebas dong, ya. Kita gunakan untuk apa? Boleh kan? Yang penting fi sabilillah, di jalan menuju ridha Allah. Namun ketika turun ayat 103 dari surat At-Taubah ini, lihat Allah gunakan, tidak menggunakan lafaz zakat, tidak menggunakan kata-kata infak, namun Allah katakan khudh, ambillah. Jadi perintah wajib ini ya, ambil. Allah memerintahkan Rasul untuk ambil min amwalihim, sebagian harta mereka, dari sebagian harta mereka, sedekatan, sebagai bukti pembenaran, ya, sedekatan sebagai bukti pembenaran dari mereka. Untuk apa tujuannya Allah suruh Rasul mengambil sebagian harta kaum muslimin? Tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Sebagian ahli bahasa dan ahli tafsir mengartikan tutahhiruhum, tujuannya untuk membersihkan harta dan diri mereka, wa tuzakkihim, untuk mengembangkan lagi harta mereka, biha, dengan sedekah tersebut. Nah, ketika ini perintah menunjukkan perintah yang tegas, Allah berikan sebuah tuntunan lagi. Untuk apa? Nabi jangan hanya mengambil harta mereka untuk tujuan ini, namun jangan lupa Ar-Rasul wasalli alaihim, berdoalah untuk mereka. Wasalli alaihim, berdoalah untuk mereka. Ya. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu wahai Ar-Rasul sakanun, media terapi penentraman jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, sungguh Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Di sini kita perlu pahami bahwa seseorang yang keimanannya ingin semakin sempurna, maka salah satu medianya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Belum lagi nanti kita kembali ke surat Al-Baqarah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran tentang keutamaan masalah hal yang berkaitan dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemarin sudah kita bahas tuh, bahwa orang berinfak itu balasannya jangankan di akhirat, di dunia saja satu infak yang ia keluarkan, zakat yang ia bayarkan, sedekah yang ia salurkan, satu kebaikan itu berbuah 7. Diibaratkan seperti menanam sebuah biji yang berbuah 7 tangkai atau 7 bulir. Dan dalam 7 tangkai atau 7 bulir ini terdapat 100 butir lagi. Maknanya dibalas dengan apa? 700 kali balasan. Ini bisa dipahami kira-kira nih. Jadi kalau kita lihat pandangan Al-Quran, antara zakat, infak, dan sedekah sama apa tidak? Sama apa tidak? Coba dong, sama apa tidak nih? Sama. Cuma periodenya saja, urutannya Allah Subhanahu wa taala berikan perbedaan. Baik. Sekarang kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 267. Sekarang kita mau tahu kan nih, yang harus kita zakati apa saja, gitu kan? Kemudian kapan wajibnya kita berzakat dan berapa ukuran yang harus kita zakati, atau bahasa lain, apa saja yang wajib kita infakkan. Kemudian apa yang harus kita infakkan dan berapa ukuran yang harus kita keluarkan dalam sorotan dan pandangan Al-Quran. Ya, ini udah mulai masuk nih ya. Kira-kira apa aja nih? Lihat tadi, kita kembali tadi kepada perintah Allah dalam surat At-Taubah yang menjadi dalil yang diambil oleh para ulama untuk menentukan bahwa
zakat itu suatu hal yang wajib. Dengan bahasa sedekah ya, dengan bahasa sedekah. Bukan hanya perintah yang sifatnya anjuran, tetapi kewajiban. Khudh min amwalihim. Langsung Allah tunjuk Nabi Muhammad sebagai petugas yang diperintahkan oleh Allah mengumpulkan harta-harta mereka sebagai sedekatan, zakat atau bukti kebenaran iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini. Ini kalau kita analogikakan, ya. Orang kalau untuk urusan kebaikan biasanya yang paling berat berkaitan dengan harta. Betul tidak kira-kira? Berbicara agama, berbicara kebaikan, melarang kemungkaran, menjauhkan orang dari perbuatan buruk, itu insya Allah mudah, setiap orang bisa lakukan. Tapi orang akan kelihatan aslinya tulus tidaknya dalam perjuangan apabila sudah berkaitan dengan harta. Makanya tadi kan Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah 103 ini memerintahkan nabinya memberitahukan mereka dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ar-Rasul mengambil harta mereka, tujuannya ada untuk tathhir dan tazkiyah. Tathhir dan tazkiyah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan pun Allah suruh Nabi jangan hanya mengambil harta mereka, tapi juga berikan doa untuk mereka. Nih cara Allah Subhanahu wa taala mendidiknya. Lihat. Jadi Allah berfirman dalam At-Taubah 103 ini, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Baik. Saya mau tanya ini, sekarang kita paham semua tidak nih kira-kira apa sih definisi harta itu? Amwal itu apa definisinya? Ada yang bisa memberikan definisi apa arti harta? Bagaimana? Verly, harta itu apa? Sesuatu yang kita punya. Sesuatu yang kita miliki. Dari apa saja itu kira-kira? Materi, ilmu, potensi, kemampuan, dan lain sebagainya. Betul? Belum lagi kalau didefinisikan harta dalam bahasa Arab yang diambil dari kata-kata muyul atau mailun, artinya kecondongan. Kecondongan seseorang untuk menumpuk dan mengumpulkan itu namanya harta. Ada dalam istilah lain bahwasanya harta itu apa sih? Alladzi yamiluka anil haqqi. Harta itu sesuatu yang bisa menggelincirkan seseorang dari kebenaran. Itu adalah harta. Kira-kira ini sejalan nih kira-kira? Sepaham gak kira-kira? Baik. Khudh min amwalihim. Ambil dari sebagian harta mereka. Apa saja? Perhiasankah? Peternakan, perkebunan, hasilnya, benda, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Tapi Allah bilang min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Enggak semuanya ya. Dari sebagian harta mereka. Nah, di sini secara umum. Lalu dalam suratul Baqarah ayat 267 Allah perincikan lagi. Ini kita sekarang sama-sama kaji belajar dari Al-Quran ya. Jadi dalam At-Taubah 103 Allah berikan gambaran secara umum, ambil dari sebagian harta mereka. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab fikih, kalau kita buka kitab-kitab fikih, nanti Anda bisa buka di toko buku di Gramedia, barangkali bapaknya ini ya, lihat buku fikih-fikih itu. Ada bab berisikan harta-harta yang terkena wajib zakat. Itu ada, apalagi kalau fikih-fikih klasikal, harta yang wajib dizakati hanya satu, binatang ternak atau peternakan. Kedua, perkebunan. Ketiga, harta perdagangan, barang dagangan ya. Keempat, emas dan perak. Kelima, barang tambang. 5 doang ya? 5 doang ya? Bener ya? Ya? Nah, 5 doang. Baik. Berarti kalau kita lihat di sorot pandang analisa fikih, seorang yang punya potensi sehingga dia bekerja di sebuah kantor, lalu seperti misalnya nih Angga Verly punya potensi di bidang IT, kerja di kantor, sebuah kantor kan, perusahaan, gajinya 10 juta. Kalau dalam sorotan fikih nggak wajib kena ya? Nggak kena nih zakatnya, nggak kena. Barangkali Pak Acil ya kerja di PT Pakuwon, bagian apa Pak Acil? Bagian desainer ya, atau arsitek,
mungkin gajinya 20 juta. Kalau dalam pandangan fikih nggak kena zakat. Kenapa? Bisa dijelaskan tuh. Harta-harta yang terkena wajib zakat 5. Apa tadi satu? Satu, peternakan atau binatang ternak. Kedua, perkebunan. Ketiga, perdagangan, emas dan perak serta pertambangan. Wah, berarti kalau profesi nggak ada zakatnya. Kira-kira gimana nih? Kira-kira sejalan nggak dengan apa gambar Al-Quran? Udah gitu, binatang apa saja yang wajib zakati? Onta, kambing, ya, sapi, dan kerbau atau sapi. Di kitab fikih nggak ada tuh ayam, nggak kena. Kuda nggak kena. Kalau orang punya ternakan kuda ini nggak wajib zakat kuda. Bahkan ada riwayat-riwayat yang mendukung hal itu. Katanya Nabi tidak mewajibkan zakat kuda. Nah, kenapa sih di buku-buku klasik ini hanya ada 5 ini saja? Nggak ada yang lain. Karena perlu dipahami ya, fikih ini adalah hasil analisa dan upaya para ulama memahami kasus-kasus yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat dan setelahnya. Nah, di zaman Nabi dan sahabat, ya, sektor-sektor yang lainnya belum lagi bermunculan. Jadi hanya ada apa di zaman itu? Peternakan, perkebunan, itu pun perkebunan hanya ada apa di tempat Nabi? Korma, anggur. Kemudian apa lagi? Perdagangan. Karena kan sudah ada kan? Nabi itu perdagangan. Nabi. Kemudian apa lagi? Emas dan perak sudah ada sejak zaman dulu. Sebelum ada Nabi sudah ada zaman emas dan perak. Terus yang kelima, pertambangan. Pertambangan di zaman itu bukan pertambangan kayak gini barangkali. Pertambangan yang ramai adalah barang pendeman. Barang pendeman. Karena orang-orang jahiliyah dulu sering takut hartanya hilang, mereka memendam harta mereka di bawah tanah. Nah, di zaman Nabi sektor jasa belum ada. Kemudian sektor yang seperti orang perkantoran yang punya gaji besar belum bermunculan. Jadi wajar di zaman Nabi tidak ada zakat yang berkenaan dengan profesi ataupun penghasilan non yang 5 tadi. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami. Namun yang perlu kita ketahui, Al-Quran ini betul diturunkan di zaman Nabi, ya, yaitu 1400 tahun yang lalu. Tetapi karena ini panduan hidup manusia, maka relevan untuk selalu digali pemahamannya hingga mulai zaman Nabi hingga nanti akhir zaman. Jadi Qurannya nggak berubah, tapi pemahaman analisa fikihnya ini yang harus kita rubah. Kan fikih itu kan hasil analisa. Fikih itu hasil analisa. Fikih. Atau dalam bahasa lain interpretasi. Nah, sekarang saya mau tanya, interpretasi orang bisa berubah-ubah nggak di setiap era dan tempat? Bisa berubah? Bisa berubah. Karena orang kan semakin hari semakin bertambah kecerdasannya, terus kemudian potensinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran dalam masalah membelanjakan harta menuju ridho Allah sebagai bentuk pensucian jiwa dan harta, juga sebagai media pembenaran keimanan kita, berlaku sepanjang zaman dan berkembang pemahamannya dari Al-Quran. Bisa dipahami kira-kira nih? Bisa dipaham? Baik. Sekarang kalau ada orang mengatakan, oh, profesi, penghasilan apapun itu nggak ada zakatnya. Karena alasannya apa Pak? Ada zakatnya. Di zaman Nabi tidak memungutnya. Berarti kalau sekarang kita pungut zakat profesi atau penghasilan atau jasa, maka itu bagian dari bid'ah. Setuju nggak kira-kira dengan Bapak? Setuju nggak kira-kira? Tuh, malah diam semua. Ini banyak karyawan semua nih. Bingung mau terus wajib kena bagaimana nih? Gimana kemarin dok? Setuju nggak kalau dikatakan bahwa di zaman Nabi tidak dipungut zakat dari penghasilan atau jasa dari bidang jasa atau dari profesi seseorang? Karena tidak ada dipungut zaman Nabi, maka sekarang zakat menzakatkan harta penghasilan, kemudian apa? Dari hasil perniagaan jasa itu bagian dari kebid'ahan. Setuju nggak kira-kira? Baik. Kita harus memahami terlebih dahulu hadirin sekalian hikmah
tujuan dari disyariatkannya, diundang-undangkannya sesuatu untuk manusia. Ini dulu yang kita pahami ini. Sekarang apa sih kira-kira hikmahnya dipungutnya zakat, infak dan sedekah itu? Satu, untuk memberikan pemerataan dari segi sosial dan finansial. Yang kedua, buat pembangunan Islam dan perjuangannya. Nah, jadi saya mau tanya sekarang saya mau tanya nih para karyawan dan pegawai di sini. Contoh Bapak ini misalnya, sekarang uang ini banyak berputar di peternakan, pertanian ataukah jasa? Mana yang paling banyak uang berputar? Hah? Survei ini membuktikan nih 75% uang ini berputar di mana? Di bidang jasa. Coba deh. Betul, banking apalagi. Nah sekarang Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Kalau hanya 5 ini saja yang kena zakat, kira-kira Allah adil apa tidak kira-kira? Islam adil apa enggak? Orang akan bisa menilai kalau begitu ajaran Islam memberikan dukungan keringanan buat orang kaya, konglomerat, dan memberikan beban tambah berat untuk orang yang menengah ke bawah. Betul nggak kira-kira? Saya mau tanya nih, sekarang petani ini paling banyak orang konglomerat apa orang susah? Hah? Malah sekarang paling banyak bukan petani mandiri, tetapi penggarap sawah. Betul? Betul. Kemudian hasil yang dihasilkan oleh para petani, mulai buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ini yang menikmati paling banyak orang kaya apa orang susah? Orang kaya. Begitupun hasil laut, ikan-ikan. Nah, kalau para petani dikenakan zakat, nanti yang ada ukurannya digambarkan dalam 110%. Lalu itu pun hanya petani makanan pokok saja. Contohnya beras yang kena zakatnya, petani beras, petani sawah, padi kena zakat, lalu petani duren, petani buah naga, petani cabai nggak kena zakat 10%, kira-kira orang pada berhenti nggak bersawah kira-kira? Berhenti nggak? Berhenti, ganti dah. Lalu kalau sawahnya kena zakat 10%, kemudian kalau sawah dibangun petak-petakan, kos-kosan, nggak kena zakat, kira-kira habis nggak sawah kita? Habis nggak? Lalu kita beli beras dari mana? Kalau bukan impor, akan mengguncang ekonomi negeri dan negara juga. Bisa dipahami ya? Ini hikmah dari tasydid. Ini yang perlu kita pahami agar nanti kita bisa memahami keadilan Islam, bagaimana mengambil zakat dari penghasilan di luar yang 5 yang sering kita dengar dari kitab-kitab fikih ini. Ya, baik ya. Ya, kita pahami lagi nih. Al-Baqarah 267. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan. Buat siapa ini? Buat siapa? Buat kita semua, tanpa beda. Tanpa beda. Ya, orang yang mengaku beriman. Apa kata Allah? Anfiqu, infakkanlah, belanjakanlah, ya, min thayyibati ma kasabtum, min thayyibati ma kasabtum. Ingat tadi ya, zakat, infak, sedekah dalam pandangan Quran sama kan? Sama tujuannya. Apa yang disuruh infakkan nih? Min thayyibati ma kasabtum, min thayyibat, dari yang baik-baik, maka sabtum, apa yang kalian hasilkan dari usaha. Jadi masuk ke semua nih. Ma di sini kan sesuatu kan, yang kasabtum, yang jadi kalian jadikan sebagai media penghasil hidup kalian. Berarti ilmu masuk kan situ, potensi tenaga masuk kan situ. Ya, setiap apa saja. Jadi infakkanlah sebagian dari apa yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Wa mimma, dan dari sebagian akhrajna, yang kami keluarkan. Siapa kami di sini? Allah.
ya, yang kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi dari bumi. Kalau di Al-Quran bahasa ardi ini berarti di atas permukaan, begitupun di bawah lapisan bumi ini. Apa saja tuh yang dari permukaan? Apa saja? Tanaman. Kemudian apa lagi? Hasil laut masuk nggak? Hasil laut masuk nggak? Hasil laut ini, laut saya mau tanya, permukaan bumi atau bagian bawah bumi? Permukaan bumi kan? Berarti masuk nggak? Masuk. Wa mimma, dan dari sebagian akhrajna yang kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi dari perut bumi kalau bahasa kita. Jadi yang dari dalamnya, begitupun di atas permukaannya. Apa yang di bawah tuh? Bahan tambang, emas, uranium, apalagi? Gas, apalagi? Timah, minyak, dan lain sebagainya. Berarti wajib nggak diinfakkan tuh? Wajib nggak? Kalau tadi min thayyibati ma kasabtum, yang baik-baik dari penghasilan kita, pekerjaan apa saja, ya, profesi masuk nggak? Masuk profesi. Kemudian jasa masuk nggak? Apalagi semua masuk, ya. Kecuali ingat hasil barang-barang yang haram, pelacuran, boleh nggak dizakatin? Lihat sini kan Allah udah bilang nih, min thayyibati, yang baik-baik dari penghasilan kalian. Kemudian pesan Allah tadi udah paham ya? Nih dikaitkan dua hal nih, penghasilan dan hasil bumi serta atas dan bawahnya, semua kena nih. Wala tayammamu al-khabith, jangan kalian mencari al-khabith yang jelek-jelek, minhu dari ma kasabtum wa ma akhrajna lakum minal ardh. Tunfikun minhu, tunfikun dari yang jelek-jelek kalian infakkan, jangan. Jadi kalau mau infakkan harta apapun itu yang bagus-bagusnya dan dari hasil yang baik-baik. Ini Al-Quran gamblang nggak nih kira-kira jelasin ini? Mata semua itu kena, ya. Gambar Allah, jangan kalian meminfakkan dari yang jelek-jelek. Kalian pilih yang jelek-jelek kasih orang, diinfakkan. Allah kasih gambar gini, posisikan diri kita seperti apa? Walastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi, dan kalian bukan orang yang nerima, tapi posisikan diri kalian kalau menjadi orang yang menerima, pasti kalian apa? Illa an tughmidu fi, kalian akan menerima dengan memicingkan mata. Kenapa? Yang jelek-jelek dikasih saya, gitu kira-kira. Nah, tapi kan kita disuruh memposisikan diri kita seperti orang yang menerima. Kalau berdiri sih emang nggak berasa. Contoh gini, gambar contoh. Ada di kantong kita uang 10.000 sama 1.000. Ya, orang yang mau nerima lihat kita keluarin nih, ya kan? Wah, minta Pak sedekahnya Pak. Kita keluarin uangnya, dua-duanya keluarin nih. Yang satu 10, yang satu 1.000. Kita bagi yang 1.000, dia terima, beda gimana? Masih yang 1.000, begitu kan? Bener nggak tuh? Kalau kita ringan aja, udah gue kasih untung. Tapi posisikan kata Allah, kalau kita sebagai seorang yang menerima, gitu ya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kenapa ini ada kaitan disebut nama Allah Ghani dan Hamid? Ingat ini, Ghani dan Hamid. Ini sebuah bimbingan dari Al-Quran. Kalau kita senang membelanjakan harta kita untuk kebaikan dan berbagi kepada sesama, Allah akan tanamkan dalam hati kita yang namanya ghinal qalbi, kaya hati. Kayak hati nih. Dan ghani itu artinya apa sih? Zat yang tidak butuh, tidak perlu kepada sesuatu, dan yang lain pasti perlu padanya. Itu namanya ghani. Nah, kita kalau diberikan ghinal qalbi, sifat kaya hati kita, akan selalu tidak mengharap dari orang dan senang untuk berbagi kepada yang lain. Itu kita namanya apa tuh? Apa namanya? Ghinal qalbi, penyakit sifat yang disebut dengan ghinal qalbi, kaya hati kita. Kalau hati kita kaya, kita nggak suka meminta-minta dan akan senang untuk berbagi kepada sesama. Itu namanya ghani. Hamid, terpuji. Ini gambar dari Allah nih. Nama Allah disebut sebagai Hamid, yang terpuji di langit dan bumi. Kalau seseorang mengamalkan anfiku, maka jadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Itu begitu maksudnya, ya. Indah di Al-Quran itu, bimbingan itu. Runtutannya asik, gitu, indah banget tuh. Sampai
Setiap Allah memilihkan nama-namanya di penghujung ayat itu mesti berkaitan dengan bimbingan ayat tersebut. Allahu Akbar. Ini Al-Quran ini. Nah, insya Allah besok Selasa kita sambung lagi ya bimbingan masalah penghitungan. Yang penting ini sudah paham kan? Makna zakat, infak dan sedekah dalam Al-Quran ya. Zakat, infak dan sedekah dalam Al-Quran itu memiliki definisi yang serupa. Cuma beda penempatan saja. Kalau zakat digunakan dalam Al-Quran dalam periode Mekah, kemudian infak mulai Mekah dan masuk ke Madinah, dan sedekah digunakan ketika umat Islam sudah benar-benar kuat dari segi finansial. Bisa dipaham ya? Nah, besok akan kita sambung lagi profesi penghasilan. Tadi kalau kita pahami dari ayat ini, kena nggak zakatnya? Ada zakatnya apa tidak? Ada, karena bagian dari min thayyibati ma kasabtum. Seluruh hasil bumi, bukan hanya tadi binatang ternak, itu masuk nggak zakatnya? Masuk. Masuk dalam mana? Kategori wa mimma akhrajna lakum minal ard. Berarti para nelayan, pengeruk ikan dengan pukat harimaunya, semua kena zakatnya. Nah, berapa dan bagaimana bimbingan Al-Quran tentang hal ini? Esok insya Allah kita sambung. Ini kira-kira besok pada masuk aja? Hah? Nggak, ada isu nih, katanya besok kan pengumuman, takut ada kerusuhan katanya. Besok masuk, tidak ada masalah dengan kerusuhan. Yang penting kita yakin sama Allah Ta'ala, Allah akan mudahkan, insya Allah. Nah, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.